Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nani Apriani, Sarjana Keperawatan Nurse sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Novianti Wistiasari. Di sini saya moderator seminar untuk hari ini. Pada hari ini akan dilakukan presentasi oleh Saudari Miftahul Husna Fadilah, ahli media keperawatan dari unit IGD dengan judul optimalisasi penerapan konstruk di IGD RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya dari Bapak Moderator. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Husna Fadilah. Saya di sini akan memaparkan hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul optimalisasi penerapan konstruk di IGD RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Kemudian ini sedikit profil tentang saya. Nama lengkap saya Miftahul Husna Fadilah, biasa dipanggil Mifta. Jenis tempat tanggal lahir saya Boyolali, 23 November 1997. Status saya belum menikah. Kemudian alamat saya di Probolinggo Baru Permai Blok B, RT 1 RW 13, TTC 4 Boyolali. Langsung saja kita masuk ke laporannya. Yang pertama, persatu pendahuluan. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Instalasi gawat darurat atau IGD merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah rumah sakit dalam penyediaan layanan kegawat daruratan yang cepat dan tepat. Stroke merupakan sindrom klinis yang ditandai dengan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak, biasanya berlangsung lebih dari 24 jam dan dapat menyebabkan kematian. Di instalasi gawat darurat IGD RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta sendiri belum menerapkan sistem post-stroke karena penata laksanaan kasus stroke masih mungkin lebih fokus pada perawatan setelah diagnosis, bukan pada respon cepat dan preventifnya, sehingga kurang optimal karena tanpa protokol yang jelas penanganan stroke mungkin tidak seefektif dan seefisien menggunakan sistem post-stroke. Berdasarkan hal tersebut, saya mengangkat judul optimalisasi penerapan post-stroke di instalasi gawat darurat RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kemudian maksud dan tujuannya memberikan bekal pengetahuan, sikap serta perilaku tentang nilai dan etika dalam memberikan pelayanan optimal dan prima di IGD agar dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta jabatannya untuk mencapai visi misi dan nilai-nilai unit kerja. Tujuannya ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum mampu memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tujuan khususnya menjadi perawat terampil yang mampu menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik serta perangkat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak serta smart ASN dan manajemen ASN di unit kerja. Kemudian waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Mei sampai 26 Juni. Tempat MOC dan evaluasi pelatihan melalui LMS Solopasis. Orientasi tempat kerja saya di IGD RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Kemudian bab 2 nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Misinya antara lain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, kemudian mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian manajemen P3K, manajemen kepegawaian P3K menurut
memetakan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, kemudian pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan dan disiplin. Penilaian P3K sebagai pedoman dalam melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja, dan disiplin P3K pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K dengan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Kemudian bab 3 nilai dan etika organisasi. Renstra Dinas Kesehatan yang pertama profil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mengarah pada pencapaian unsur visi Kota Surakarta yaitu sejahtera. B. Visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Kemudian misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periode berkelanjutan. Kemudian mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan informasi. Tujuan umumnya menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan. Untuk tujuan khususnya, pertama menjabarkan visi misi pemerintah Kota Surakarta ke dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk jangka waktu 5 tahun sebagai acuan bagi jajaran di Kota Surakarta, kemudian sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Surakarta, sebagai masukan kepada DPRD Kota Surakarta, sebagai informasi dan bahan masukan bagi institusi pendidikan, institusi kesehatan dan institusi lain. Program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang pertama program pengembangan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian program meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, kemudian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian ada satuan unit kerja RSUD Fatmawati Kota Surakarta mempunyai rencana strategis, yaitu profilnya yang pertama merupakan satu dari 2 rumah sakit di pemerintah Kota Surakarta. Pada tahun 1962 masih berbentuk RSDB, tahun 2001 berbentuk OPTD RSUD Kota Surakarta di bawah DKK. Perda nomor 6 tahun 2008 RSUD ditetapkan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Tahun Oktober 2012 RSUD Kota Surakarta dipindah ke Jalan Edi Sumarta nomor 1 Kadipiro Banjarsari. Tahun 2013 pengelolaan keuangan RSUD Kota Surakarta berubah menjadi BLUD. Tahun 2014 RSUD Kota Surakarta menjadi RSUD. Lalu 1 Januari 2022 RSUD Surakarta berganti nama jadi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kemudian visinya menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Misinya berkontribusi pada negara dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Kemudian tujuannya yang umum memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan prima. Tujuan khususnya menunjukkan pelayanan kesehatan yang akuntabel, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan petugas. Dari misi RSUD Kota Surakarta ini, poin ketiga memberikan pelayanan cepat, tepat, ramah dan inovatif menginspirasi saya untuk membuat laporan seminar hasil dengan judul optimalisasi penerapan konstruksi di RSUD Kota Surakarta. Program kegiatan pendukung visinya antara lain adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh karyawan RSUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing individu, pengadaan alat-alat medis yang lebih canggih yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan RSUD, adanya in-house training atau IHT yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian
kemudian memberikan dukungan kepada seluruh sivitas untuk melanjutkan pendidikannya. Tupoksi P3K di RSUD Fatmawati yang menurut Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional antara lain: 1. Melakukan pengajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, memberikan oksigenasi sederhana, melakukan perawatan luka, dan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Tugas perawat di IGD antara lain memberikan pelayanan kepada pasien yang gawat darurat secara tepat dan tepat sesuai dengan kasus kerjasama dengan dokter IGD, mencatat dan melaporkan hasil observasi kepada dokter, membantu pasien selama dalam pemeriksaan dokter, menyiapkan pasien dan bahan untuk pemeriksaan diagnosis dan tindakan, menjaga perasaan aman dan nyaman pasien, keluarga, dan petugas selama melaksanakan teknik perawatan. Kemudian masuk ke keempat, perencanaan dan hasil kerja P3K. Di IGD sendiri ada beberapa isu. Isu yang pertama, belum optimalnya penerapan konstruk di IGD RSUD Fatmawati Kota Surakarta. Penyebab isunya antara lain belum optimal penerapan konstruk di IGD RSUD Fatmawati Kota Surakarta dan belum terbentuknya tim dan SPO mengenai konstruk. Yang kedua, belum optimalnya penerapan kontrauma di IGD RSUD Fatmawati Kota Surakarta. Penyebab isunya belum optimalnya sosialisasi terkait kontrauma di IGD, belum optimalnya penerapan kontrauma di IGD. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan restraint pada pelayanan publik pasien non kooperatif di IGD RSUD Kota Surakarta. Penyebab isunya belum tersedianya restraint khusus ekstremitas pada pasien yang tidak kooperatif. Kemudian kurang optimalnya penggunaan restraint yang tersedia karena dapat menjadikan cedera tambahan pada pasien. Kemudian kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya dilakukan restraint pada pasien yang tidak kooperatif. Kemudian yang keempat, ada belum optimalnya penerapan pelayanan pasien IGD dengan kekuatan pasien di RSUD Fatmawati Kota Surakarta. Penyebabnya belum optimalnya penerapan response time. Yang kelima, kurang efektifnya komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien di ruang IGD. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman perawat dalam menetapkan masalah perawatan di ruang IGD. Kemudian dari beberapa isu tadi menggunakan analisis APKL, judul isu yang pertama, belum optimalnya penerapan konstruk di IGD memenuhi kriteria APKL tersebut. Yang kedua, ada belum optimalnya penerapan kontrauma di IGD RSUD Fatmawati juga memenuhi. Belum optimalnya penggunaan restraint pada pasien non kooperatif di IGD juga memenuhi. Kemudian ada analisis USG. Analisis USG yang pertama yaitu belum optimalnya penerapan konstruk di IGD RSUD Fatmawati Kota Surakarta, belum optimalnya sosialisasi terkait konstruk, dan belum terbentuknya tim dan SPO mengenai konstruk. Mempunyai nilai jumlah kriteria USG yaitu 43. Dengan ini menjadikan belum optimalnya penerapan konstruk di IGD RSUD Fatmawati Surakarta menjadikan isu yang paling penting untuk dibahas di IGD RSUD Kota Surakarta. Kemudian tahap pemecahan isu. Yang pertama, langkah awal identifikasi yaitu yang pertama kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor, meminta jadwal untuk melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan mentor yang ada di ruang IGD, meminta dukungan kepada mentor. Output hasilnya tersedianya bahan konsultasi, tersedianya dokumentasi foto dan jadwal konsultasi, pelaksananya kegiatan konsultasi, tersedianya surat persetujuan mentor dengan isu yang diangkat. Yang kedua, merencanakan mereview SPO konstruk yang sudah ada. Kegiatannya berkonsultasi dengan mentor mengenai review SPO konstruk, melakukan review SPO konstruk, dan melakukan revisi SPO konstruk. Outputnya terciptanya kesepakatan review SPO konstruk, pelaksanaan pembuatan SPO konstruk, disetujuinya revisi SPO konstruk, dan disetujuinya SPO konstruk. Yang ketiga, membuat aktualisasi sosialisasi konstruk bagi staf IGD. Kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor,
dan melakukan sosialisasi konstruk. Outputnya terciptanya kesepakatan dalam melakukan sosialisasi dan terciptanya SPO tentang konstruk. Yang keempat, monitoring dan evaluasi penerapan konstruk. Kegiatannya melaksanakan sosialisasi konstruk, menerapkan konstruk di IGD, mengukur indikator keberhasilan seperti waktu respon, kepatuhan SOP, dan outcome pasien stroke. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian output hasilnya terciptanya tim monitoring yang melakukan evaluasi kinerja penerapan konstruk, didapatkan hasil indikator keberhasilan seperti waktu respon, kepatuhan SOP, dan outcome pasien stroke. Yang ketiga, didapatkan hasil perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima, melakukan evaluasi dari aktualisasi. Kegiatannya, perawat melakukan penerapan konstruk di IGD RSUD Fatmawati Kota Surakarta. Outputnya, terlaksananya penerapan konstruk di IGD RSUD Fatmawati Kota Surakarta. Kemudian ada rencana kerja menengah. Kegiatannya yang pertama membuat aktualisasi. Output hasilnya terciptanya SPO konstruk yang telah direview. Kemudian melakukan monitoring penerapan konstruk, yaitu outputnya petugas IGD melakukan penerapan konstruk sesuai dengan alur dan SPO yang sudah ada. Melakukan evaluasi mengenai penerapan konstruk. Output hasilnya terlaksananya evaluasi petugas IGD mengenai penerapan konstruk. Kemudian melakukan perbaikan berkelanjutan mengenai penerapan konstruk. Output hasilnya terciptanya alur, tim konstruk, dan SPO mengenai penerapan konstruk di IGD. Kemudian penutup, kesimpulannya yang pertama memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan perekrutan. Kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan pada para P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Diharapkan dengan inovasi optimalisasi penerapan konstruk di IGD RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta di instalasi gawat darurat dapat terlaksana dengan benar. Saran-sarannya bagi saya sendiri diharapkan untuk terus mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Selain itu, ASN dianjurkan untuk melakukan setiap kegiatan dengan menanamkan nilai-nilai dasar profesi ASN secara kontinu dan menularkannya kepada rekan-rekan kerja. Bagi perawat, sebagai ASN dalam melaksanakan tugas dan hendaknya secara total dan loyalitas yang tinggi, serta melaksanakan tugas dan memegang prinsip nilai-nilai berakhlak, sehingga visi dan misi unit kerja dapat tercapai dengan baik. Bagi rumah sakit, hendaknya selalu memberikan dukungan terhadap tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam melaksanakan setiap kegiatan yang bersifat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ini beberapa dokumentasi metode dan inovasi. Ada dokumentasi waktu konsultasi laporan MOC, dokumentasi laporan PPT dan SOP dengan mentor. Kemudian konsultasi inovasi SPO konstruk dengan bagian layanan medis. Kemudian konsultasi inovasi SPO konstruk dengan Direktur RSUD Fatmawati Kota Surakarta. Kemudian ini sosialisasi SPO konstruk dengan teman sejawat. Dan ini SOP konstruknya yang sudah disetujui. Baiklah, sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Miftah. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Untuk selanjutnya dipersilahkan untuk mentor Ibu Nani Apriani untuk memberikan saran, masukan, mungkin pertanyaan. Monggo untuk tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Novita Fiyanti ya. Terima kasih ya Mbak. Aplaus dulu dong Mbak Novita ya. Presentasinya sangat luar biasa. Yang berjudul optimalisasi penerapan kode stroke di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Ya, ini inovasinya sangat luar biasa ya Mbak ya. Dengan adanya kode stroke ini diharapkan pelayanan
bisa pemulihannya bisa lebih cepat ya Mbak ya. Baik. Di sini tadi setelah kita lihat dari presentasi, mungkin ada beberapa yang perlu jenengan jelaskan juga kepada rekan-rekan kita juga ini. Kira-kira kriterianya apa sih Mbak? Kok tiba-tiba kode struknya itu harus diaktifasi? Ya, silakan saya untuk menjawab pertanyaan itu Nani. Untuk aktivasi kode sendiri ada beberapa kriteria pada pasien yang bisa dilakukan aktivasi kode. Yang pertama yaitu usianya lebih dari 18 tahun. Kemudian onset waktu kejadian dari awal gejala sampai datang ke IGD itu kurang dari 4,5 jam sampai 6 jam. Kemudian adanya defisit neurologis seperti ada kelemahan anggota gerak badan, kemudian bicaranya pelo, bibirnya mencong, terus biasanya ada kekurangan keseimbangan berjalan seperti itu Bu. Berarti dengan adanya kriteria tersebut otomatis kita langsung waspada dan cepat tanggap melakukan aktivasi kode struk ya Mbak ya? Iya betul Bu. Memang sangat luar biasa dengan adanya inovasi ini sehingga pelayanan kita itu bisa lebih cepat ya Mbak ya, dan untuk membantu keselamatan pasien khususnya pasien stroke ini ya Mbak ya? Iya betul. Kira-kira setelah presentasi ini perasaan jadi bagaimana Mbak? Alhamdulillah senang Bu lega selesai. Harapan apa yang akan jenengan sampaikan dengan adanya kode struk ini? Harapannya semoga dengan adanya post-stroke ini untuk pasien-pasien stroke yang nanti datang ke IGD dapat segera cepat ditangani dan meminimalkan akibat dari stroke itu. Oke, sangat luar biasa. Mungkin itu aja moderator tanggapan dari saya. Kata ini sangat luar biasa sekali dan sudah disetujui dengan manajemen ya dan diri ya. Oke, kita aja Mbak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk rekan kita dan rekan kita hari ini. Alhamdulillah untuk dari IGD sudah selesai. Demikian presentasi paparan dari unit IGD pada dua saudari kita. Terima kasih juga untuk mentor kita hari ini, Ibu Nani Apriani, Sarjana Keperawatan.